Soal berikutnya, PT Karen mengembangkan sistem pengamanan untuk menurunkan tingkat pencurian. Perusahaan menekankan bahwa pencurian tidak boleh lebih dari 5 kali sehari. Selama pengamatan 30 hari, ternyata angka pencurian masih tinggi, yaitu 6 kali dengan standar deviasi sebesar 4. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, apakah target perusahaan tersebut tercapai? Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat hipotesis. Di sini mengatakan bahwa pencurian itu, hipotesisnya mengatakan bahwa pencurian tidak boleh lebih dari 5 kali sehari. Tidak boleh lebih dari 5 kali sehari, berarti di sini harus lebih kecil sama dengan. Nah, kalau sudah pakai lambang lebih kecil sama dengan, berarti hipotesis satunya atau alternatifnya harus lebih besar. Nah, kalau sudah pakai lebih kecil dan lebih besar, maka ini merupakan pengujian satu arah. Nah, langkah berikutnya adalah dengan menentukan taraf nyata. Kalau pengujian satu arah, berarti taraf nyatanya adalah alfa sama dengan berapa? Taraf nyatanya 5%, tidak perlu dibagi karena dia pengujian satu arah saja. Jadi di sini alfanya sama dengan 0,05. Maka probabilitasnya adalah 0,5 dikurang dengan 0,05, dapatnya 0,4500. 0,4500 ini itu sama dengan 1,65 di distribusi normalnya. Dari tabel distribusi normalnya, 0,45 itu ini ada di 1,6 dan 0,5. Jadi probabilitasnya adalah 1,65. Langkah berikutnya melakukan nilai uji statistiknya ke Z, maka cari dulu standar errornya. Standar errornya adalah standar deviasi dibagi dengan akar N, jadi standar deviasinya 4 dibagi dengan akar N, N-nya adalah 30 hari, berarti 30 akar dari 30, maka dapatnya 0,73. Berikutnya yaitu nilai Z-nya, rata-ratanya 6 kali 6 kurang rata-rata populasinya itu kurang dari 5 ya, ini ya, mu-nya adalah 5 dibagi dengan 0,73, dapatnya adalah 1,4. Jadi nilai Z-nya adalah 1,4. Nah, berdasarkan tabel kurvanya, untuk kurva distribusi normalnya, kurva normalnya itu 1,4 berada di daerah tidak menolak H0. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga rata-rata pencurian memang di bawah 5 dan mencapai target perusahaan. Pengujian hipotesis proporsi sampel besar itu mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun ada perbedaannya dalam rumus uji Z untuk proporsi, yaitu Z sama dengan bukan lagi rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi standar error, bukan lagi itu, tapi proporsi sampel dikurang dengan proporsi populasi dibagi dengan pembagian dari akar proporsi populasi dikali 1 kurang proporsi populasi dibagi N. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia itu sekitar 53,4 juta, sementara usaha besar mencapai 4.838 unit, sehingga jumlah UMKM mencakup 99,99% dari kegiatan usaha di Indonesia.
Untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pemodalan, pemerintah melaksanakan program kredit usaha rakyat atau KUR, di mana pemerintah memberikan jaminan kredit sebesar 70-80%. Dari 53,4 juta UMKM, 26,7% merupakan UMKM yang bergerak di sektor primer, prioritas yakni sektor pertanian secara luas mencakup pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan atau yang disebut dengan sektor hulu. Dengan program KUR, tentu saja harapannya paling tidak 25% penerimaan KUR adalah UMKM dari sektor primer prioritas. Hasil penelitian oleh konsultan pada tahun 2013 terhadap 60 penerima KUR menunjukkan proporsi penerima KUR dari sektor primer prioritas sebanyak 22% dengan taraf nyata 5%. Apakah harapan jumlah penerima KUR 25% dari sektor primer prioritas sudah terwujud? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis. Hipotesis di sini kita dapatkan bahwa hipotesis 0 proporsi itu sama dengan 0,25. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa dengan program KUR itu diharapkan paling tidak penerima KUR 25% adalah UMKM dari sektor primer prioritas. Jadi harapannya adalah penerimanya itu sebesar 25%. Sekali lagi di sini pakainya sama dengan, bukan lebih besar atau lebih kecil, karena memang diharapkan penerimanya 25% itu adalah UMKM dari sektor primer prioritas. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata. Di sini kalau kita lihat sudah pakai lambang sama dengan, berarti itu merupakan pengujian dua arah. Oleh karena itu, untuk prioritasnya alfanya kita bagi dengan 2, dapatnya 0,025. Sehingga probabilitasnya 0,5 kurang 0,025 dapatnya 0,475. Dan berdasarkan distribusinya normalnya, maka probabilitasnya adalah 1,96. Nah, 1,96 ini sekali lagi ini merupakan nilai kritis dari Z, nilai kritis Z. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik, tapi sebelum itu kita akan melihat dari tabel apakah benar 1,96. Dari tabel ini 0,475 itu terletak di 1,9 dan 0,06. Berarti betul bahwa data ini probabilitasnya adalah 1,96. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik. Uji statistiknya rumusnya tadi kita dapat ini ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa proporsi untuk sampel itu adalah 22%. Jadi ini proporsi sektor primernya 22%, dan proporsi untuk populasinya itu 25%. N-nya itu adalah 60. Berikutnya kita interpolasikan ke rumus, berarti dapatnya 0,22 kurang 0,25 dibagi 0,25 dikali 1, kurang 0,25 bagi N-nya 60. Maka hasil yang kita peroleh adalah min 4,285. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 1,96. Ya, jadi karena ini pengujian dua arah, jadi ada dua nilai kritis yaitu min 1,96 dan 1,96. Sedangkan min 4,285 ini berada di sebelah daerah penolakan H0. Jadi nilai uji Z ini bisa diambil kesimpulan bahwa letak nilai Z ini menunjukkan bahwa H0-nya ditolak. Dan kondisi ini terlihat bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan KUR sektor prioritas tidak sama dengan 25%.
Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar itu dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi itu sama atau tidak. Contohnya mau mengetahui apakah harga penawaran dua perusahaan sama ataukah tidak, ataupun menilai kinerja keuangan dua perusahaan itu sama atau tidak. Nah, untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi itu terdistribusi secara normal, atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30 biasanya mendekati distribusi normal. Nah, maka distribusi sampling dari distribusi rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi. Jadi standar deviasi selisih dua populasi. Kemudian namun standar deviasi populasi itu harus diketahui, namun bisa saja nilai ini tidak diketahui apabila tidak dilakukan sensus. Nah, untuk menduga standar deviasi populasi, maka digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Jadi ini standar deviasi sampel. Kemudian untuk nilai uji Z, statistik Z itu dirumuskan seperti ini. Contoh soalnya, seorang investor ingin mengetahui apakah hasil investasi pada reksadana dan deposito itu perbankan sama. Nah, untuk keperluan tersebut, maka dipilih 65 perusahaan reksadana dan hasil rata-rata mencapai 10,82% untuk reksadana pendapatan tetap dengan standar deviasi 3,79%. Pada 22 perbankan, diketahui bahwa suku bunga deposito rata-rata 6,69% dan standar deviasinya 1,85%. Nah, dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan itu sama. Pertama itu membuat hipotesisnya. Hipotesis di sini kita akan menggunakan tanda sama dengan. Kenapa? Karena di sini kita mau melihat apakah rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan itu sama. Jadi diasumsikan bahwa mereka itu sama. Jadi hipotesis 0 adalah selisih populasi 1 yaitu perbankan, atau populasi 1 adalah investasi yang di reksadana dan yang dikurangi dengan populasi 2 yang di perbankan sama dengan 0. Maka hipotesis satunya adalah menggunakan lambang tidak sama dengan. Nah, berdasarkan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini menggunakan pengujian uji signifikansi yang dua arah karena menggunakan sama dengan. Nah, yang berikutnya adalah menentukan alfanya, taraf keyakinannya itu adalah 5%. Karena ini pengujian dua arah, maka alfanya dibagi 2 dapatlah 0,025. Kemudian probabilitasnya 0,5 dikurangkan dengan 0,025 dapatnya 0,475. Berdasarkan distribusi normal sama dengan soal yang tadi sebelumnya, maka dapatlah probabilitas sebesar 1,96. Langkah berikutnya adalah menghitung selisih standar deviasi. Kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi untuk yang sampel pertama itu ada reksadana, investasi di reksadana itu standar deviasinya 3,79 dengan jumlah sampelnya 65. Sedangkan untuk sampel kedua itu yang diperbankan bunga deposito ya, itu ada 22 perbankan dengan standar deviasi 1,85. Kemudian dikuadratkan, hasilnya yang kita dapat adalah 0,613. Nah, setelah kita menghitung
standar deviasinya, maka langkah berikutnya adalah menghitung uji statistiknya, nilai Z-nya. Nah, di sini kita gunakan rumus ini, input ke dalam rumus, interpolasikan untuk rata-rata X1 itu yang reksadana rata-ratanya 10,82, terus rata-rata yang perbankan 6,69 dikalikan dengan 0 ya, kita mengasumsi bahwa ininya 0. Nah, terus dibagi dengan standar deviasi selisihnya tadi. Hasil yang kita peroleh adalah 6,737. Langkah berikutnya lagi adalah kita melihat dalam letak posisinya. Nah, 6,737 ini ada di daerah menolak H0. Jadi dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96, maka H0-nya ditolak, yang artinya terdapat cukup bukti bahwa hasil investasi pada reksadana dan perbankan adalah tidak sama. Proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal. Jadi begitu juga dengan distribusi selisih dua proporsinya. Oleh sebab itu, proporsi pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Nah, untuk standar deviasi proporsinya untuk populasi dirumuskan seperti ini. Untuk menduga standar deviasi juga, apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, maka dapat digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaik. Nah, standar deviasi selisih dua sampel itu bisa diartikan dengan rumus yang seperti ini. Teman-teman silakan baca ini keterangannya, di mana P yang ini itu dan yang ini juga sama yang ini adalah ini. Jadi proporsi populasinya dihitung seperti itu. Jadi di sini juga X1 dan X2 ini adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan sampel 2. Ini adalah peristiwa sukses. Contoh soal, sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dan sistem perencanaan yang terpusat itu diyakini sebagai penyebab timbulnya disparitas pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa akan semakin pesat. Namun untuk membuktikan hal tersebut, dilakukanlah penelitian terhadap 114 kabupaten kota di luar Jawa dan 34 kabupaten kota di Jawa, dan untuk melihat berapa proporsi kabupaten kota dengan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 6% selama periode 2010 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 40 kabupaten atau kota di luar Jawa dan 5 kabupaten kota di Jawa dengan pertumbuhan lebih dari 6%. Bahkan di luar Jawa ada yang mencapai 10%. Pada tingkat kepercayaan 1%, ujilah bahwa proporsi kabupaten kota di luar Jawa lebih banyak mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan Jawa. Langkah berikutnya untuk jawaban pertama adalah kita membuat hipotesis. Hipotesis di sini adalah selisih proporsi sampelnya itu lebih besar dari 0. Karena di sini kalimatnya adalah ujilah bahwa proporsi kabupaten kota di luar Jawa lebih banyak mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan Jawa. Jadi di sini saya pakai hipotesis 0-nya adalah selisihnya lebih besar sama dengan 0. Nah, standar lebih besar dan lebih kecil ini pada hipotesis ini menunjukkan adanya pengujian satu arah dan daerah penolakannya itu di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena di sini
lambangnya lebih besar. Jadi kalau lebih besar berarti ada di sebelah sisi sebelah kiri. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai kritisnya. Di sini karena pengujian satu arah, jadi alfanya tidak usah dibagi. Jadi alfanya ini adalah 1%. Tingkat kepercayaannya adalah 1%. Jadi alfanya adalah 0,01. Berikutnya probabilitasnya dapat 0,5 kurang 0,01 sama dengan 0,4900. Nah, ini distribusi normalnya berada probabilitasnya adalah 2,33. Jadi kita lihat di sini 0,490 ini ya, 0,490 itu berada di antara 2,3 dan 0,03, di antara 2,3 dan 0,03. Jadi probabilitasnya adalah 2,33. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Tapi berdasarkan rumusnya, maka kita akan mencari dulu nilai P-nya. P tadi itu yang kita mau melihat berapa nilai suksesnya dibagi dengan jumlah sampel. Nilai sukses X1 dan nilai sukses X2. Jadi di sini 114 kabupaten kota itu yang suksesnya untuk di luar Jawa itu adalah 40 kabupaten kota. Terus kemudian untuk yang di Jawa itu dari 34 kabupaten kota di Jawa, ada 5 kabupaten kota yang pertumbuhannya lebih dari 6%. Berarti 40 ditambah dengan 5 dibagi dengan total sampelnya, total sampelnya itu 114 untuk kabupaten kota di luar Jawa dan 34 untuk kabupaten kota di Pulau Jawa, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 0,30. Berikutnya adalah kita hitung dulu nilai standar error dari selisih dua populasi. Ini tadi kita sudah dapat untuk nilai P-nya itu adalah 0,30, maka tinggal inputkan dalam persamaan ini. Hasil yang kita peroleh adalah 0,09. Standar errornya 0,09. Maka dari sini kita bisa menghitung nilai uji statistiknya. Untuk nilai uji statistiknya, persamaannya atau rumusnya adalah seperti yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat adalah proporsi sampel, selisih proporsi sampel, dan ini selisih proporsi populasi. Nah, untuk selisih proporsi populasi ini kita dapat asumsikan dengan 0. Nah, sedangkan proporsi sampel yang P1 ini, sampel pertama adalah untuk kabupaten kota di luar Jawa, proporsinya itu adalah berapa kabupaten yang terpilih sebagai sampel yang memiliki pertumbuhan lebih dari 6%, itu ada 40 dibagi dengan total kabupaten kota di luar Jawa yaitu 114, maka kita dapatnya adalah 0,35. Jadi P1 itu dapat dari 40 bagi 114.
sehingga dapatnya 0,35. Sedangkan P2, jadi P2 itu adalah proporsi sampel untuk kabupaten di Pulau Jawa. Itu ada 34 kabupaten, tapi ada hanya 5 kabupaten kota yang pertumbuhannya lebih dari 6% yang dijadikan pilihan, yaitu 5 bagi 34, dapatnya 0,15. Sehingga tinggal kita interpolasikan ke rumus, berarti proporsi sampel pertama 0,35 dikurang dengan 0,15, terus dikurang dengan 0 dibagi dengan standar error, yaitu 0,09, hingga hasil yang kita dapatkan nilai Z-nya adalah 2,22. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan daerah keputusan dengan nilai Z 2,33 ini. Nilai kritisnya adalah 2,33. Nah, berdasarkan ini, maka dapat kita tentukan dengan nilai uji statistiknya 2,22 itu berada pada daerah tidak menolak H0 atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selisih proporsi daerah kabupaten kota di Jawa dan luar Jawa sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan antara Jawa dan luar Jawa. Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa dengan adanya otonomi, daerah di luar Jawa semakin berkembang dan hampir tidak ada perbedaan antara Jawa dan luar Jawa dalam hal pertumbuhan ekonomi. Melalui suatu proses pengujian statistik dapat ditarik keputusan apakah menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, dasar dari penarikan kesimpulan tersebut adalah sampel, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar. Jika H0-nya benar, H0 tidak ditolak, atau jika H0-nya salah, maka H0-nya ditolak. Pada kenyataannya itu bisa saja terjadi menolak H0 padahal H0-nya benar, dan menerima tidak tolak H0 padahal H0-nya itu salah. Nah, ini yang kita sebut dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pengujian hipotesis. Jadi ada 2 jenis kesalahan, yaitu kesalahan apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0-nya benar. Dan kesalahan jenis kedua adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0-nya itu salah.